Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat berutaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan kali ini dalam podcast, yaitu bersama dengan Ustadz Suryadillah. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik semua, sehat semua. Mudah-mudahan saudaraku yang di sana juga dalam kondisi baik-baik saja. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang bagaimana solusi cara mudah mendapatkan keturunan. Kalau sebelumnya adalah tentang hambatan-hambatannya, kalau sekarang adalah solusi-solusinya. Kita lanjut setelah ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, pesantren Pasutri Baiti Jannati meraih berkah bahagia dan surga. Baiti Jannati mencarikan solusi. Nah, part kedua kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah untuk memiliki keturunan. Tuh Ustaz ya. Antum tentunya penasaran ya. Wah, ini cara mudah ini perlu juga ini kita ketahui. Nah, ini teorinya, ya teorinya. Mari sama-sama kita ikuti, ada 10 caranya setidak-tidaknya yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Mari kita ikuti ulasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 10 cara mudah mendapatkan keturunan secara Islami. Nanti juga ada 10 tips dan juga teknik penunjang untuk memudahkan mendapatkan keturunan Islami. Yang pertama, cara mudah mendapatkan keturunan Islami adalah memiliki niat yang baik, niat yang tulus setelah menikah untuk mendapatkan keturunan Islami. Ketika pasangan suami istri sudah ada niat memiliki keturunan Islami, maka Allah pada saat itu juga akan mencurahkan benih-benih keturunan yang Islami, yang soleh dan solehah. Niat baik ini sangat penting karena niat ini akan mendorong sesuatu yang positif. Karena tidak mungkin sesuatu positif itu akan terjadi kalau tidak ada niat yang positif. Kemudian langkah yang kedua, setelah memiliki niat yang baik, ingin memiliki keturunan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah membuat satu program dan juga planning bagaimana cara mudah memiliki keturunan. Salah satunya nanti kita akan bahas di tips teknik penunjang untuk mendapatkan keturunan. Hal dia poin yang pertama, niat yang baik, dan poin yang kedua, membuat planning dan program untuk memiliki keturunan. Nah, jadi tips yang pertama adalah punya niat, ya Ustaz ya. Memang harus ada niat yang kuat dari suami dan istri. Begitu mau menikah, kita punya anak ya, harus begitu Ustaz ya. Jangan nanti ya, kalau nanti tadi nggak amal didapatnya. Tapi kalau udah ada niat, pokoknya kita punya anak. Ada niat yang kuat di sana. Nah, karena seperti yang disebutkan dalam hadis itu, ana inda zonni abdi bi. Aku itu bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia yakin, niat, Allah kasih. Nah, setelah ada niat yang kuat itu ya, baru buat program, planning ke depan. Berapa bulan ke depan, nah itu harus dibuat program. Ya, entah itu programnya pola makannya, entah itu programnya pola sibuknya, jangan terlalu sibuk gitu saja. Nah, jadi insya Allah ada niat yang kuat, ada planning yang betul-betul terprogram. Nah, itu salah satu caranya ya, dua cara. Nah, adapun cara yang berikutnya, nah mari kita ikuti ulasan berikut. Poin ketiga, untuk memudahkan memiliki keturunan yang Islami adalah satu sama lainnya, sesama pasangan suami istri memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala
yakin bahwa Allah akan memberikan keturunan yang baik. Keyakinan ini harus dijaga dari waktu ke waktu. Jangan putus asa. Karena tidak memiliki keyakinan berarti tidak memiliki kekuatan untuk memiliki keturunan. Ditambah dengan poin yang keempat adalah menjaga kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yakin kepada Allah, pasti Allah akan memberikan hajat-hajat kita termasuk keturunan. Kemudian kita tingkatkan kualitas ibadah kita antara pasangan suami dan istri, maka insya Allah disitulah Allah ridho, Allah izinkan, Allah mudahkan keturunan sesuai dengan apa yang diharapkan. Poin yang ketiga adalah kekuatan keyakinan. Poin yang keempat adalah menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hajat saudaraku memiliki keturunan Allah mudahkan. Insya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi poin yang ketiga itu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah akan memberikan keturunan. Nah, jadi ternyata urutan yakin itu Ustaz, ya, jadi ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, di bawah yakin ini ragu, syak. Dapat enggak ya? Dapat enggak, itu enggak bakal dapat itu karena ragu dia. Di bawah ragu kafir. Ya, kafir itu udah menolak dia, menolak Allah, menolak Islam. Nah, orang munafik itu ragu. Nah, tapi kalau orang muslim, orang mukmin itu yakin. Tapi standar. Nah, kemudian naik dia menjadi ilmu yakin berdasarkan ilmu. Naik dia menjadi ainul yakin berdasarkan kesaksian. Nah, kemudian hakul yakin berdasarkan yang dirasakan. Jadi kalau sudah sampai kepada level hakul yakin, dia akan diberikan Allah keturunan, Allah kasih. Nah, itu ya. Kemudian juga tumbuhkan apa tadi Ustaz? Rasa saling menjaga kesehatan masing-masing. Nah, kualitas. Nah, saling menjaga kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia yakin, mereka yakin, ibadahnya saling mengingatkan, begitulah. Saling mengingatkan, istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara-cara itu nanti Allah akan mudahkan keturunan. Nah, ada yang selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti. Poin yang kelima untuk memudahkan memiliki keturunan, yaitu istiqomah dalam berikhtiar dan istiqomah dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomah dalam berikhtiar adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemudahan, karena kita tidak pernah tahu kapan doa kita diijabah, kapan ikhtiar kita itu diberikan. Namun kadang-kadang pada saat kita lelah kemudian berhenti berikhtiar, kadang-kadang satu jengkal lagi atau satu langkah lagi kita dikabulkan hajat kita. Disitulah orang kebanyakan yang berguguran. Ikhtiar dalam istiqomah dalam berdoa dan ikhtiar untuk menjaga kualitas kesehatan suami istri, ikhtiar untuk menjaga pola makannya, ikhtiar juga memprogramnya. Ini adalah bagian kemudahan memiliki keturunan. Kemudian poin yang keenam adalah senantiasa menjaga kualitas adab ketika berhubungan suami istri. Menjaga adab maksudnya bagaimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bahwa segala sesuatunya itu perlu adab dan akhlak. Apalagi berhubungan suami istri tidak serta-merta dengan cara-cara yang tidak baik seperti ke barat-baratan. Kalau dalam Islam itu ada tata caranya. Salah satunya misalkan berwudu dahulu, kemudian sholat, kemudian berdoa, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari adab. Kemudian dilakukan juga dengan cara yang baik. Ini memudahkan memiliki keturunan yang insya Allah keturunannya nanti Allah berikan yang saleh dan saleh. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah ternyata cara berikutnya adalah yaitu istiqomah dalam berikhtiar. Nah, jadi istiqomah ini adalah konsisten, ya, jangan kendor, jangan putus asa, tapi terus istiqomah dalam berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diperkuat dengan doa. Kan itu urutannya ikhtiar, doa, tawakal. Kalau berhasil bersyukur, kalau belum berhasil bersabar. Nah, itu cakep tuh seperti itu. Tetap ikhtiar terus. Ya makanan tadi Ustaz ya, dan semuanya. Nah, berobat terus. Nah, kemudian
Yang tidak kalah pentingnya juga caranya adalah melakukan hubungan ya dengan adab atau dengan akhlak yang sudah dicontohkan di dalam Islam. Nah, ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya yang diajarkan oleh Islam. Nanti itu pada poin-poin berikutnya. Baik, sekarang kita lanjutkan cara-cara yang berikutnya lagi. Mari kita ikuti. Poin yang ketujuh untuk mendapatkan keturunan secara Islami adalah senantiasa saling menjaga kasih sayang antara pasangan suami dan istri. Menumbuhkan rasa sayang antara suami dan istri ini dapat menenangkan diri dan juga memudahkan memiliki keturunan. Otomatis orang yang terinspirasi terpancarkan kasih sayang dia senantiasa akan bahagia. Orang yang bahagia otomatis dia akan memudahkan memiliki kualitas kesehatan yang tinggi sehingga hormonnya juga baik sehingga memudahkan memiliki keturunan. Setelah menjaga kualitas kasih sayang antara suami dan istri, maka poin yang ke-8 adalah menjaga kualitas pola hidup yang baik yang sehat dan juga pola makan yang baik yang sehat. Maksudnya gimana? Sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat harus dihindari. Baik itu makanan, baik itu pekerjaan, baik itu minuman atau rezeki atau penghasilan yang syubhat dan yang haram itu harus dihindari. Itu salah satu menjaga pola hidup yang baik dan benar. Kemudian menjaga kualitas makanan yang sehat juga harus dijaga. 4 sehat 5 sempurna. Kemudian makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya sering mengkonsumsi madu, kemudian kurma, air zam-zam dan juga lain sebagainya. Itu juga membantu untuk memudahkan memiliki keturunan, insya Allah. Nah, baik sahabat-sahabat, cara agar dimudahkan oleh Allah mendapatkan keturunan itu adalah saling menjaga kasih sayang antara suami dan istri, mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah jadikan antara suami istri itu mawaddah. Mawaddah ini adalah kasih sayang atas dasar amanah dari Allah. Ya, kebutuhan biologis dia itu biasanya kasih sayang. Nah, rahmah itu adalah kasih sayang atas amanah Allah. Suami amanah Allah untuk istri, istri amanah untuk suami. Jadi menjaga, walaupun di luaran ketemu mantan, ketemu apa, nah itu ditinggalkan semua. Kenapa? Di rumah ada amanah Allah. Nah, seperti itu. Jadi kasih sayang itu dijaga, baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikis, karena tadi amanah itu saling dijaga, ditingkatkan. Itu juga insya Allah akan memudahkan mendapatkan keturunan. Juga menjaga pola makan, pola hidup misalnya. Ya, pola makan, pola hidup itu ya makan yang halal, baik itu zatnya maupun cara memperolehnya. Yang thayyiban juga Ustaz ya, yang thayyiban juga. Nanti pada langkah berikutnya nanti apa bentuknya, apa contohnya nanti akan dijelaskan. Baik. Nah, tentu ada yang berikutnya lagi nih, yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, apa cara-caranya? Mari kita ikuti penjelasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-9 yang menjadi asbab memudahkan memiliki keturunan adalah dengan gemar sedekah dan menolong sesama. Karena sedekah itu dapat menolak bala dan juga sedekah itu memudahkan segala hajat kita, bahkan bagi yang sakit akan Allah mudahkan kesembuhannya. Maka orang-orang yang senantiasa gemar sedekah, gemar menolong sesama, biasanya insya Allah hajatnya mudah dikabulkan termasuk keturunan. Dan yang poin ke-10 ini juga jangan dilupakan. Ini juga menjadi satu dasar dan juga penentu. Apa itu? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua, kemudian meminta doanya orang tua. Maka ketika kedua orang tua kita, baik orang tua dari perempuan ataupun laki-laki, istilahnya mertua, itu juga sebetulnya adalah orang tua kita, berbakti, membahagiakan, menyenangkan, otomatis orang tua kita ridho, Allah ridho, di situ Allah turunkan curahan rahmatnya, berkahnya, dan juga Allah kabulkan hajat kita untuk mendapatkan keturunan. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-9 yang ke-10 ini menjadi acuan juga penting. Kalau bisa diamalkan lebih cepat lebih baik, maka hajat kita juga akan mudah cepat dikabulkan. Setelah ini kita akan membahas 10 penunjang tentang tips dan juga teknik bagaimana berhubungan suami istri yang baik dan benar
sehingga mendapatkan keturunan yang saleh dan soleha secara Islam. Sahabat-sahabat sekalian, gemar bersedekah ini juga merupakan cara agar dimudahkan mendapatkan keturunan ya. Nah, terutama itu sedekah subuh. Nah itu, jadi ketika kita subuh hari itu sedekah, 2 malaikat turun. Yang pertama mendoakan orang yang bersedekah dengan doa yang sangat luar biasa baiknya. Tapi juga malaikat yang satu lagi berdoa bagi orang yang tidak bersedekah. Makanya waktu yang mustajabah, bersedekah apalagi kepada orang soleh, kepada guru-guru. Nah itu tanpa diketahui oleh orang yang bersedekah, guru itu mendoakan. Guru yang amanah, guru yang soleh Ustaz ya. Itu luar biasa tuh, karena nggak mungkin besar pahalanya. Nggak mungkin digunakan untuk yang macam-macam oleh guru tersebut, tapi guru yang betul-betul amanah. Karena guru juga ada 2 kata Nabi, ada ulama su', ada ulama hasan. Nah jadi boleh kita bersedekah, ada di sana niat kepada Allah, minta kepada Allah. Apa hajat kita? Memang kita berhajat kepada Allah, Allahu Somad kan itu saya. Allah tempat menggantungkan harapan. Nah itu. Yang ke-9, yang ke-10 adalah yaitu berbakti kepada kedua ibu bapak. Kenapa? Karena ridha Allah fi ridha walidayhi. Ridha Allah itu ada pada ridho kedua orang tuanya. Wa sukhtullah fi sukhti walidayhi. Murka Allah ada pada murka kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tua kita sedang sakit, kita rawat, dalam hatinya ada ridho. Nah, maka ridhonya itu ridhonya Allah. Nah ketika kita mau berangkat kerja, salam dulu orang tua kalau masih hidup. Cium tangannya, minta ridhonya. Minta kami punya keturunan, doakannya. Terus ada beli apa kita belikan. Nanti dia dalam hatinya ridho. Ridho yang ikhlas, itu nanti akan menolong dia untuk memberikan keturunan. Masya Allah. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya ini ada tips atau teknik penunjang ya, bagaimana berhubungan secara Islami. Nah, ini juga kita harus pahami, lalu kita harus nanti diamalkan. Ini juga sangat menunjang ya, sangat membantu. Nah, bagaimana tipsnya, bagaimana caranya, langkah-langkahnya, mari sama-sama kita ikuti. Silakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 tips dan teknik penunjang tentang bagaimana cara memudahkan memiliki keturunan. Poin yang pertama adalah diawali dengan mandi taubat. Barangkali kita banyak dosa, kita mohon kepada Allah mandi taubat. Setelah mandi taubat, kita sholat taubat. Poin keduanya dan juga sholat hajat tentang ingin memiliki keturunan. Nah, setelah sholat kemudian juga kita berdoa apa yang kita hajatkan. Jangan lupa sebelum berhubungan suami istri memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian yang wangi, sehingga itu menambah satu gairah kepada pasangan kita. Selain mendapatkan pahala dan sunnah, itu juga akan memudahkan hormon bahagia pasangan kita, sehingga kualitas dari berhubungan suami istri memudahkan mendapatkan keturunan, insya Allah. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, ini tips penunjang ya. Maksudnya ketika mau melakukan hubungan pasangan suami istri, misalnya pengantin baru ini Ustaz ya. Jadi itu disunahkan memang mandi dulu. Nah, kalau untuk selanjutnya mungkin cukup berwudu dengan wudu yang sempurna dan pakai wangi-wangian. Seperti ya orang yang betul-betul mau ketemuan begitulah. Pakai wangi-wangian, jangan bau ketek, jangan bau apek, jangan bau macam-macam. Jadi betul-betul wangi dia. Nah, ini proses ya, proses untuk meminta keturunan kepada Allah. Nah, setelah itu barulah dia melakukan sholat taubat. Kalau bisa sholat hajat, dua-duanya. Istri juga sholat, suami juga sholat, minta kepada Allah. Nah, dengan demikian insya Allah nanti Allah ijabah. Nah, ini tipsnya ya. Jadi mandi atau berwudu dulu, pakai wangi-wangian, kemudian lakukan sholat hajat. Ya. Setidak-tidaknya ini sebulan sekali lah, ya, atau sebulan 2 kali. Nah, insya Allah. Nah, sekarang ada tips yang berikutnya. Mari sama-sama kita ikuti. Tips selanjutnya, poin yang ketiga adalah senantiasa
memakai pakaian yang baik, berdandan serapi mungkin, semenarik mungkin, seganteng mungkin, secantik mungkin untuk pasangan kita. Karena ini akan meningkatkan kualitas gairah pasangan hidup kita sebelum kita melakukan hubungan pasutri. Dan poin yang selanjutnya adalah senantiasa menjaga kualitas hubungan suami istri dengan penuh kasih sayang. Dicurahkan energi kasih sayangnya antara suami kepada istri, antara istri kepada suaminya. Kemudian poin selanjutnya adalah setelah mencurahkan kasih sayang, maka sebelum melakukan hubungan pasutri, alangkah baiknya dan bijaksananya dilakukan dengan sebuah pemanasan atau sebuah cumbuan-cumbuan atau dengan candaan-candaan yang saling membahagiakan. Karena kalau langsung itu nanti akan kaget dan juga akan mendapatkan satu shock gitu kan. Apalagi bagi orang yang belum paham tentang ilmu ini, maka perlu dipelajari juga tentang bagaimana berhubungan suami istri itu diawali dengan candaan-candaan, kemudian dengan cumbuan-cumbuan, dan selanjutnya nanti kita akan jelaskan urutannya. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selain ini dalam rangka tips untuk mendapatkan keturunan, tentunya keturunan yang diharapkan juga harus hendaknya keturunan yang soleh dan solehah, Ustaz ya. Karena caranya kita ngikutin cara apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdandan. Nah, berdandan setapi mungkin, jangan pakai kadang-kadang ya pakai daster putus sebelah talinya, udah itu bolong-bolong lagi, bawa perengus, pakai koyo, ya jauh lah kalau gitu. Pokoknya dandanan rapi. Jadi ada ketertarikan dengan pasangan kita. Nah, kemudian setelah berdandan itu tumbuhkan kasih sayang. Tumbuhkan kasih sayang, tunjukkan rasa kasih sayang, betul-betul saling mencintai, dan juga ya ada pemanasan lah, katakan demikian. Nah, jangan langsung to the point ya. Jadi ini tips-tipsnya, langkah-langkahnya. Nah, tentu ada langkah selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ini perlu diperhatikan tentang bagaimana tips dan rahasia memudahkan memiliki keturunan. Poin ke-6 ini adalah membuat program jadwal terapi untuk mendapatkan keturunan. Poin yang ke-7, menjaga kualitas makanan yang sehat lahir batin. Salah satu adalah makanan yang sehat adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian juga menjaga kualitas kesehatan diri dan juga stamina. Nah, ini saya rangkum dari poin yang tadi ke-6, ke-7 dan ke-8. Maksudnya apa membuat jadwal terapi keturunan? Yang pertama, saudaraku, tolong diperhatikan. Ini ada tips rahasia. Yang pertama, kalau bisa beli kalender hijriah. Jadi dilingkari, ya kan, setiap tanggal ganjil bulan hijriah. Kemudian yang kedua, dilingkari masa subur istri, yaitu setelah haid paling enggak 2 pekan. Yang ketiga, lingkari jadwal malam Senin, kemudian malam Jumat juga. Nah, yang keempat, juga harus diatur ketika jadwal malamnya untuk berhubungan suami istri untuk terapi keturunan, maka siang harinya harus memperbanyak makanan yang sehat, salah satunya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ini selanjutnya, ya kan, menjaga stamina kita. Sebelum kita melakukan hubungan pasutri, alangkah baiknya kalau pulang kerja istirahat dulu, tidur dulu. Jam yang bagus bisa antara jam 10 sampai jam 12 malam, atau sebelum subuh atau sesudah subuh. Dan jadwal itu nanti dilingkari. Posisi juga nanti harus diperhatikan. Nah, jadwal ini sangat penting sekali. Kalau kurang detailnya nanti bisa konsultasi langsung kepada kami tentang masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian bagi pasangan pasutri yang ada persoalan, misalkan gangguan penyakit suami ataupun istri dan yang lain sebagainya, itu nanti bisa kita tangani. Maka kita akan lanjutkan setelah ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini tips yang ke-7 saja. 6, 7, 8. Nah, yang ke-6 tadi adalah membuat jadwal.
ini kaitannya dengan kandung telur sang istri saya. Indung telur namanya, indung telur ya. Nah, juga kualitas Sperma. kualitas peredaran darah melihat bulan dalam Nah, itu. jadwal berbekam. Jadwal berbekam ya. Terutama tadi itu kandung telur tadi itu seminggu atau dua pekan setelah haid. Nah, itu sedang subur-suburnya itu. Nah, disitulah diadakan pembuahan ya oleh seorang suami. Dibuat jadwal. Kemudian ya makanan juga sebelum datang hari H tersebut, makanan. Nah, ada juga saya dapat informasi itu kalau ingin anak perempuan makan sayur buah perbanyak. Tapi kalau ingin anak laki-laki makan daging-dagingan, ikan-ikanan, begitu. Itu Tidak 100%, sugesti aja mungkin. Paling tidak makanan yang sehat. Yang sehat, betul, makanan yang sehat. Nah, ini luar biasa ini. Jadi penting dijaga ini semua, stamina dan seterusnya. Baik sahabat-sahabat, masih belum berakhir ini, masih ada yang 9 dan 10. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti bersama. Tips yang ke-9 untuk memudahkan memiliki keturunan, hendaklah posisi sang istri harus beraturan, yaitu posisinya di bawah dengan posisi senyaman mungkin. Kemudian sang suami posisi di atas dan tidak boleh berganti-ganti posisi pada saat jadwal terapi keturunan. Kalau di luar jadwal terapi, mangga gaya apapun bebas, asal pada tempat yang dibenarkan. Nah, posisi ini sangat penting dan sangat menentukan. Karena ketika berubah posisi, maka kualitas dari pembuahan itu tidak akan terjadi dengan sempurna. Maka posisi istri betul-betul harus di bawah, kemudian suami di atas. Ya, alangkah baiknya di poin yang terakhir yang 10 adalah bahagia bersama. Yaitu apa maksudnya? Si suami ya kan ejakulasi, kemudian si istri orgasme. Maka bagusnya bersamaan. Kalaupun tidak, lebih baik istri dahulu kemudian tembak oleh si suaminya. Jangan sampai kejadian di luar sana ya, kebanyakan umumnya para suami yang keluar duluan, si istri nggak keluar. Ini juga akhirnya tidak terjadi pembuahan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan. Maka poin yang 10 tolong diperhatikan bagaimana caranya sebuah pemanasan yang baik, tumbuhan yang baik sehingga si istri juga bergairah sehingga keluar dahulu atau orgasme kemudian ditembak oleh suaminya. Pada saat bahagia bersama, maka hendaknya jangan buru-buru diangkat. Ya, kurang lebih beberapa saat, karena kalau misalkan buru-buru diangkat itu masuk udara, nanti sel-selnya akan mati. Dan juga kalau buru-buru diangkat biasanya itu pelumasnya yang banyak, ya kan. Kadang-kadang laki-laki ini tidak tahanan buru-buru keluar atau istilahnya editansil ya, ejakulasi dini tanpa hasil. Maka perlu didiskusikan dan dikomunikasikan ya kan kepada istri kita, apakah istri kita udah keluar atau belum, baru suaminya ditahan. Nanti ada tipsnya juga untuk para suami yang memiliki gangguan-gangguan seperti ejakulasi dini, kemudian lemah syahwat dan lain sebagainya, itu nanti pada sesi berikutnya. Paling tidak poin 10 ini tentang tips dan teknik penunjang untuk mendapatkan keturunan bisa diamalkan oleh saudaraku semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk memudahkan keturunan. Tapi bagi kasus-kasus tertentu yang memiliki kendala seperti punya kekurangan atau kelemahan atau penyakit bagi si suami dan istri atau ada gangguan jin dan sihir, bisa konsultasi langsung kepada kami dan juga barangkali membuat janji untuk diterapi. Insya Allah kita akan berjumpa pada saat episode berikutnya. Insya Allah. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, nah itulah 10 tips penunjang ya. Nah, tapi jangan lupa juga pada 9 dan 10 tadi, ketika saat organisme tadi itu, nah itu Nabi mengajarkan doa Ustaz. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan minasyaitonir rajim. Jauhkan kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh setan yang terkutuk itu. Jadi dengan demikian nanti diharapkan anak yang dihasilkan itu adalah anak yang soleh dan soleha. Dan apa yang dihajatkan, insya Allah itu akan berhasil. Nah makanya Allah mengajarkan doa ya, menuntun kita untuk berdoa seperti disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, dari pasangan-pasangan kami, suami maupun istri,
wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Nah, ini Rabbi hablinas minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleh. Nah, bisa diulang-ulang. Dan banyak lagi doa-doa yang lain. Tetapi kuatkan dalam kalbu kita, keyakinan kita, Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita, harapan kita. Nah, inilah ya podcast kita pada kali ini. Ini memang lebih kepada teori, tapi sekali lagi yang mau berkonsultasi langsung silahkan hubungin nomor di bawah ini. Kalau mau ketemuan, memang enak sih ketemuan ya, kita membuat janji. Nah, kalau mau juga lebih spesifik lagi, nah hadiri atau ikuti nanti seminarnya Ustaz ya. Kita adakan seminar insya Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, ikuti program umroh munajat. Nah, khusus untuk terapi jodoh dan keturunan, insya Allah. Apalagi di Haramain kan tempat-tempat mustajabah. Kemudian air zam-zam itu tergantung siapa yang meniatkan. Kemudian korma itu luar biasa, sukari itu Ustaz, itu untuk stamina luar biasa itu, dan lain-lain sebagainya. Baik sahabat-sahabat sekalian, inilah pertemuan kita pada pertemuan kali ini part yang kedua. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi dalam tema yang berbeda. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.